Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Agustin. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Agustina Fikasari. Di sini CGP Angkatan 7 dari Kota Salatiga. Di sini saya akan mempraktekkan praktek coaching terhadap rekan sesama guru dengan tema di sini guru yang mendapatkan double job sebagai guru dan panitia UKK. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu Laili. Gimana kabarnya? Selamat pagi, Bu Agustin. Alhamdulillah baik. Iya. Gimana ini kok tumben-tumbenan loh pagi-pagi ini kok sudah wayai riwah-riwahnya ini kok sudah mau ngobrol-ngobrol itu ada apa ini Bu Laili? Iya, Bu. Ya, ada sedikit yang saya perlu sampaikan karena ada ketidakseimbangan di antara emosional saya. Karena ada itu ya, ada yang harus saya transfer yang ada di pikiran saya supaya lebih nyaman dalam menjalankan tugas. Begitu Bu Agustina. Oh gitu. Kira-kira tugas apa atau buku kayaknya itu kok ruwet sekali itu tugasnya apa gitu loh. Oh enggak ya, ini perlu ada pemecahan saja. Jadi biasa ya kalau kita di SMK itu kan biasa ya Bu, ini kan baru musimnya ujian praktek ya. Betul, betul. Kalau sudah ujian praktek itu apalagi ini di akhir semester kan biasanya kita bertumpuk-tumpuk sebagai tugas. Saya kan ada tugas sebagai ketua LSP, ketua panitia, maka otomatis menjadi ketua panitia uji kompetensi, lalu menjadi ketua jurusan juga beberapa job yang harus dikerjakan. Maka saya itu kurang fokus untuk menjalankan tugas itu. Itu Bu, khawatirnya kalau sudah nggak fokus ya kan nggak bisa maksimal ya kita menjalankan tugas dari Bapak Kepala Sekolah. Nanti akan mengecewakan semua pihak, itu yang menjadi kekhawatiran saya. Oh begitu. Ada lagi selain itu yang dikhawatirkan Bu Laili? Ya itu Bu, intinya kalau khawatirnya nggak fokus itu Bu. Oke. Gitu. Oke. Intinya itu ya, berarti Bu Laili tidak bisa fokus dengan banyaknya tugas gitu nggih. Nah, Ya. karena waktu kita ini kan nggak lama Bu Laili untuk Mm-mm. ngobrol seperti ini. Nah, kira-kira nih Bu, harapannya dulu nih Bu. Harapannya Bu Laili itu nanti di akhir itu apa untuk harapannya? Dari semeruwetnya tugas yang banyak, kemudian ada ini, ada itu, tujuan akhirnya itu sebenarnya yang ingin Bu Laili itu inginkan apa nih? Bisa menjalankan tugas semua dengan baik, kemudian bisa terselesaikan ya dengan cara fokus itu. Lah saya itu kalau ketika bisa fokus itu biasanya ya dengan cara melakukan pencatatan, terus harus tenang, intinya mungkin seperti itu ya Bu. Tapi ini karena itu tadi ya, khawatir akhirnya pun saya nggak tenang ya, karena baru ini panitia, ini harus di jurusan harus seperti ini, itulah, maka nggak fokus itu. Ya intinya saya harus bisa menjalankan semuanya, berarti saya harus skala prioritas, bisa terselesaikan semua. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, inginnya berarti intinya kan Bu Laili ingin fokus toh. Fokus dari semua kegiatan itu Bu Laili ingin fokus dan hasilnya juga nanti maksimal gitu nggih yang diharapkan. Nah, idealnya nih Bu Laili, idealnya itu yang menurut Bu Laili itu idealnya tuh fokusnya itu yang fokus seperti apa? Fokus ya berarti fokusnya idealnya saya itu karena biasanya saya kalau sudah tertumpuk dengan tugas-tugas yang baru, maka tugas yang lama akan terabaikan. Kita hanya fokus yang tugas terbaru toh, Bu. Nah, itu tadi ya harapannya bisa itu ya skala prioritas bisa mana dulu yang harus saya kerjakan. Itu ya. Harus saya catat mungkin. Gitu ya.
Nah, ini tadi kan Bu Lely bilang mencatat. Nah, yang sekarang nih. Berarti Bu Lely kan sudah ada keinginan atau pikiran. Nah, kira-kira tuh saya biar fokus gimana kan begitu. Nah, menurut Bu Lely, fokus tiap orang tuh kan beda-beda. Nah, ini Bu Lely tuh biar bisa fokus itu tuh apa ini yang dilakukan gitu. Tidak nyambi-nyambi ya mungkin ya. Saya biar fokus ya ketika saya ada di panitia berarti pikiran saya ada di saya catat dulu nih apa yang harus saya kerjakan. Mungkin saya juga harus bekerja sama dengan sesama teman LSP membagi job. Nah, seperti itu ya, Pak. Tidak saya pikul sendiri, maka semua akan berjalan dengan baik. Itu mungkin Bu sharing dengan teman sesama LSP, kemudian bekerja sama juga dengan jurusan-jurusan apa yang mereka inginkan. Terus intinya kita harus koordinasi antara panitia, antara pengurus LSP dengan jurusan barangkali. Kemudian saya catat, itulah saya bisa menjadi fokus. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Yang saya lakukan. Nah, itu kan sebenarnya itu Bu Lely itu punya jawaban atas apa yang selama ini menjadi pertanyaan di dalam pikirannya Bu Lely. Tadi kan jenengan menyampaikan, mencatat. Nah, setiap kegiatan mungkin jenengan punya catatan satu apa untuk kegiatan ini. Dan tadi kan Bu Lely juga ada lagi tuh yang bekerja sama, ya kan, saling berkoordinasi. Nah, itu kan sangat penting itu. Kita tidak bisa bekerja sendirian, begitu kan? Kita kemampuannya terbatas. Nah, berarti Bu Lely itu sebenarnya sudah punya solusi sendiri. Tapi mungkin kurang pede atau bagaimana ini? Kok sampai ngajak ngobrol saya begini, ini ya? Itu Bu Lely. Ya Bu. Ya kadang-kala itu memang membutuhkan sesuatu yang harus dikeluarkan itu ya Bu. Biar ada penyaluran energi yang ya seperti itu Bu. Oke. Nah, tadi ya berarti sudah ada kesimpulannya. Bu Lely juga sudah menyampaikan begitu kan. Berarti ya harapannya kalau di awal tadi kan harapan tercapai kegiatannya. Nah, ini harapan yang selanjutnya untuk kegiatannya itu bagaimana Bu Lely? Harapannya kegiatan bisa selesai semua, saya pun bisa intinya kan fokus itu tadi ketika saya sudah fokus muaranya nanti pekerjaan bisa selesai dengan baik dan tidak akan mengecewakan Bapak Kepala Sekolah, lalu secepatnya saya juga bisa dengan berbagai job ini yang luar biasa pada akhir semester ini kita bisa melayani customer kita, utamanya customer kita itu kan anak-anak dan orang tua murid ya, bisa tidak kecewa dengan pelayanan kita gitu. Iya. Nah, sudah ada solusinya dan kapan ini kira-kira? Kan ini sudah mulai toh, Bu. Ini sudah mulai UKK sudah berjalan, gitu. Terus juga masih ngajar juga. Nah, kira-kira mau jenengan laksanakan itu kapan ini untuk waktu yang tepat itu untuk melaksanakan memulai itu kira-kira? Ini setelah ini saya langsung membuat sebuah peta ya. Saya membuat pencatatan, lalu saya juga akan buat skala prioritas mana dulu. Kemudian saya besok pagi nih saya akan segera koordinasi dengan pengurus LSP, saya bagi-bagi supaya segera untuk juga berkoordinasi dengan jurusan masing-masing. Jadi nanti karena hari Senin itu jurusan akuntansi Bu, akuntansi kan muridnya banyak, ini yang paling saya khawatirkan, saya nggak bisa fokus, nggak bisa melayani tamu dari luar. Nah besok Senin pagi saya harus sebelum melaksanakan, saya harus segera meeting dulu. Itu Senin saya jadi setelah ini saya membuat peta, saya langsung bergerak Bu, habis ini Senin langsung.
Ya, oke. Memang sebagai sepatnya ya Bu Laili supaya Ya, jenengan juga longgar untuk pikirannya, jadi semuanya juga nanti hasilnya juga maksimal. Begitu ya Bu? Semoga ya, nanti sukses untuk pelaksanaannya lah. Nanti kalau sudah dilaksanakan Bu, jangan lupa loh sharing lagi loh ini sama saya. Nah, siapa tahu nih di waktu di kegiatan saya waktu kakak kebetulan juga saya mungkin jadi panitia, jadi guru, nanti ada panitia apalagi yang double-double, saya juga bisa menggunakan solusi yang dari Bu Laili. Kan begitu, kita saling sharing. Biar sama-sama enak, sama-sama nyaman. Begitu ya, Bu? iya Bu. Kira-kira kita bisa ngobrol lagi kapan ini, Bu? Untuk saya tahu hasilnya yang baru saja kita bicarakan ini. Nanti ya Bu, setelah kegiatan UKK kan terakhir itu tanggal 24. Nah, nanti setelah tanggal 24 kita mungkin tanggal 25 ya Bu, 25 Ya, kita bisa oke. ketemu kembali. Seperti itu Oh ya iya. Bu. Oke, siap. Nah, kita janjian lagi nanti tanggal 25 gitu ya. Ya, Semoga bisa terlaksana semua. Oke. Begitu Bu Laili, sudah ada pencerahan, sudah ada solusi ya semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Begitu ya. ya Oke, Bu. ada lagi Bu yang ingin kita bicarakan atau sharingkan selain masalah double job tadi? Sepertinya sudah Oh, Bu, waktunya sudah sudah. terbatas kita ya Bu, Oke. ini kita harus bekerja Heeh. kembali. Iya. Oke, terima kasih Bu Laili ya. Ya Ya. Bu, Oke, sama-sama. selamat pagi. Selamat pagi Bu, sampai ketemu Iya. kembali minggu depan. Iya, sama-sama Bu Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, kita akan melakukan refleksi hasil coaching tadi. Saya sebagai coaching ya Bu, Ya, saya sebagai coaching, apakah apa yang apa namanya, apa yang sudah berjalan jalan dengan baik. dengan baik Bu selama percakapan tadi Bu? Ya, oke. Yang sudah berjalan dengan baik pada percakapan kita, saya perhatikan kita sama-sama ini ya, sudah hadir penuh di sini ya. Hadir penuh, tidak nyambi-nyambi, mendengarkan yang lain-lain, itu sangat penting. Jadi kita itu menghormati ketika kita ngobrol bersama, kita sama-sama hadir penuh, bisa fokus, mendengarkan, kemudian apa namanya, memberikan solusi untuk masalah-masalahnya, begitu Bu. Oke, terus, apa yang masih perlu diperbaiki, Bu? Oke. Mungkin yang perlu diperbaiki itu sebenarnya gini, karena waktunya kita ini kan terbatas Bu. Nah, Mhm. maka mungkin akan kita lakukan coaching ini di lain waktu mungkin dengan durasi yang lebih lama, maka semua unek-unek mungkin akan bisa kita tersalurkan, begitu nggih? Ya, banyak. Nah, seperti itu sih. Kalau untuk masalah kita walaupun sharingnya lewat ini ya, Gmeet begini ya, sinyal oke. Kita juga ngobrolnya kelihatan walaupun berjauhan tapi rasanya sudah dekat. Jadi enak ngobrolnya gitu. Mungkin itu Ya, aja sih Bu, waktunya biar agak lama lah gitu. oke oke, ya. Lalu, eee, apa yang perlu ditingkatkan ya, Bu? Apa yang perlu ditingkatkan? Nah, yang perlu Mhm. ditingkatkan mungkin gini Bu, yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan coaching ini, ya karena jadi coach itu gampang-gampang susah sih. Kita Ya, harus bisa ini, menggali ya, yang susah itu ya. menggali, ya betul, mengidentifikasi permasalahannya terlebih dahulu, kemudian menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu yang bagaimana. Padahal ini kan di Ya, lingkungan, di situasi yang santai ngobrolnya gitu. betul. Dan Ya, jangan sampai ada heeh. terkesan kayak men-judge atau, Iya, itu ya, kata-kata betul. negatif apa, Bu? Ya, kayak gitu ya, yang Kayak agak iya, susah Kak, itu ya? ya, itu sih sebenarnya. Jadi kita itu di posisi yang netral saja, gitu. Ya, Nggih, tidak iya, menggurui ya, Pak, itu yang betul. berarti memang Mhm. perlu jam terbang itu yang agak iya, Bu, ya.
betul sekali. Oke, baik, Bu. Iya. Nggih, monggo berikutnya adalah umpan balik ya, Bu, ya. Oke. Terima kasih. Nah, di sini saya sebagai coach ingin memberikan umpan balik atau menanyakan ya, apa yang Bu Laili rasakan ya pada saat di coaching ini, Bu? Apa ini yang dirasakan? Rasanya lebih lega gitu ya, Bu, lebih enteng, yang ya memang kita butuh itu tadi, teman untuk mentransfer. Mungkin kadang orang menganggapnya bahwa permasalahan kita itu, tidak seberat yang kita pikirkan. Tapi ketika kita sudah ada lawan untuk berbicara atau kita transfer ke orang lain, bahasanya kalau saya biasanya kita perlu membuang sampah ya, padahal sebenarnya bukan sampah ya. Ketika kita transfer, kita sampaikan ke orang lain itu menjadi sangat lega, maka akan beban kita itu lebih ringan, menjalankan tugas pun lebih enak, tidak dipikul sendiri itu tadi ya. Seperti itu, Bu. Lebih. Oke, berarti lebih lega ya, Bu, untuk Iya. Oke. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Laili. Ya, baik. Baik, kita melakukan itu ya, Bu ya. Sekarang untuk pengisian refleksi sesuai di form gitu ya, Bu. Iya. Mari kita. Ya. Kita lakukan selama 10 menit ya, Bu. Baik, Bu. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rahmah, CGP Angkatan ke-7 dari SMK Negeri 1 Salatiga. Di sini saya akan memerankan sebagai coach dan Bu Agustina sebagai teman saya sebagai coachee. Di sini temanya adalah mengenai permasalahan kejenuhan dalam metode pembelajaran. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kemudian setelah ini kita akan memperagakan video tentang coaching antara sesama guru. Ya, baik. Bisa kita mulai, Bu? Bisa, Bu. Ya. Halo, selamat siang Bu Agustina. Bagaimana kabarnya? Iya. Selamat siang Bu Laili. Kabar saya baik-baik saja, sehat walafiat ini Bu Laili. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menemui saya. Saja kok ngelegak kemen. Ada apa, Bu? Ini Bu, saya tuh kok apa ya? Banyak yang saya pikirkan itu. Soalnya ini itu Bu, terkait peserta didik Bu. Oh, baik. Ya sudah. Iya. Kita coaching sebentar ya, Bu ya. Di sela-sela kesibukan kita melakukan coaching ya. Oke, baik. Iya. Gimana Bu? Mau ngomongin apa toh sebenarnya? Ini Bu. Saya tuh lah gini toh Bu. Menurut saya metode pembelajaran saya itu tuh sudah yang baik gitu loh. Membuat anak-anak tuh jadi aktif itu. Itu kan menurut saya. Tapi kok yang saya lihat ini Bu, anak-anak itu kalau saya masuk tuh kok koyo nggak diharapkan gitu loh. Ketika saya masuk, anak-anak tuh yang lesu gitu. Kemudian ada yang kayak pura-puranya tidur begitu. Nah, saya kan jadi bertanya-tanya, sebenarnya itu ada apa dengan pelajaran saya atau dengan saya yang mengajar itu caranya apa sudah mulai bosen ini anak-anak begitu Bu.
Itu Bu yang bikin saya ini agak aduh gimana gitu. Jadi sebenarnya Bu Agustin itu sudah merasa maksimal dalam pembelajaran, sudah baik dalam memberikan pembelajaran, perasaannya sudah seperti itu ya Bu ya. Tapi anak-anak ternyata masih ada beberapa yang kurang merespon metode pembelajarannya begitu Bu. Lalu apa ya, selama ini apa sih yang sudah Ibu lakukan? Menurut Bu Agustina nih ya, apa yang sudah Bu Agustina lakukan sehingga padahal kan menurut Ibu sudah baik, yang terbaik. Kok apakah yang sudah Ibu lakukan untuk mengerti atau apa ya, mengidentifikasi diri Anda ketika kok anak-anak seperti ini ya? Itu Ibu apa yang pernah direnungkan itu apa? Jadi gini Bu, yang sudah saya lakukan ketika mengajar itu, ketika pembelajaran saya juga sudah membuat suasana yang lebih nyaman. Tempat duduk itu saya buat yang letter U begitu biar anak-anak nyaman, tidak yang bersusun dari depan ke belakang. Supaya dari lingkungan belajar itu tuh anak-anak sudah nyaman dulu. Itu yang pertama saya lakukan. Kemudian yang kedua Bu, yang kedua itu saya kan sudah pernah itu Bu, menawari anak-anak. Apa metodenya kita rubah anak-anak? Nah, itu Bu. Jawabannya itu semuanya tidak, Bu. Sudah nyaman anak-anak? Sudah, Bu. Nah, gitu masalahnya. Jadi kan apa anak-anak ini benar nyaman, apa tidak? Atau anak-anak itu takut mengutarakan idenya, baiknya seperti ini. Padahal toh, Bu, pelajaran saya itu kan yo lumayan susah ya kan tentang resep begitu Iya. Wah, iya tentang ya. kopi resep apalagi kalau pas bahas masalah jurnal praktikum ketika anak mau minta saya bikin puyer yang benar bagaimana bikin kapsul yang benar bagaimana sudah paham belum sudah nah itu ketika jurnal tuh gitu Bu tapi nanti kalau sudah praktikum di lab wah ini yang bikin ini menguji kesabaran saya akhirnya. Nah, akhirnya apa yang salah dengan metode yang sudah saya lakukan? Itu Bu yang bikin saya itu apa ya merenung beberapa hari ini Bu. Gitu. Iya, iya. Berarti sebetulnya Bu Agustin pun sudah sudah menanyakan ke anak maunya seperti apa, apakah ada kesulitan atau inginnya seperti apa gitu ya. Betul. Sudah pernah memberikan tawaran ya, sudah berinovasi bahkan ya. Nah, kalau melihat seperti itu kira-kira apa yang menjadi menurut Bu Agustin itu apa yang menjadi penyebab mereka itu kok kurang bersemangat? Itu sudah pernah Bu Ibu gali. Apa yang menjadi penyebab kira-kira Bu? Nah, ini Bu, ini problem saya tuh saya kira begini Bu, apa anak-anak ini tidak jujur ya Bu ya? Gitu loh. Tidak jujur dalam Ya. menyampaikan keinginan, gitu kan. Anak-anak Heeh, kita itu heeh. anak-anak SMK yang sudah besar-besar, Heeh, terkadang heeh. tuh apa ya, ingin menyampaikan yang sebenarnya ada rasa sungkan atau bagaimana. Iya. Nah, gitu Bu. Jadi saya tuh sudah pernah Betul. menanyakan, tapi kok katanya sudah, "Ya Bu gini aja, dirubah ndak? Oh ndak usah," gitu. Tapi Oh. hasilnya kok nggak sesuai yang saya inginkan, seperti itu Bu. Iya, iya, iya. Oh, tidak jujur ya. Berarti Ibu sebetulnya sudah menemukan anak itu tidak jujur atau mungkin karena takut untuk menyampaikan mungkin ya. Jadi mereka sungkan ya bahasanya sungkan untuk menyampaikan wes sepenting berjalan. Tapi ketika di ujung akhir pembelajaran hasilnya tidak sesuai yang Ibu harapkan, maka baru Iya. ketahuan, oh ternyata seperti ini. Nah, disitulah yang menjadi penyebab Ibu menjadi jenuh, metode apa sih yang harusnya saya berikan, gitu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, oke sebetulnya sudah ada beberapa poin di sini ya Bu ya. Tadi Ibu sudah melakukan inovasi, kemudian sudah menanyakan mau diganti mau menginginkan metode seperti apa, lalu Ibu juga
sudah menanyakan apakah sudah paham dan lain sebagainya. Nah, kira-kira untuk hal seperti ini, Ibu apa ke depannya yang akan Ibu lakukan kira-kira? Kan Iya. sudah tahu nih penyebabnya seperti apa. Bu Agustina ke depannya mau bagaimana agar anak-anak itu lebih tadi ya, hasilnya lebih baik dan lain sebagainya tadi. Oke. Gini Bu, saya tuh sudah ada ide sebenarnya ya. Ada rancangan. Nah, rancangan walaupun ini rancangan simpel, tapi bagaimana cara menggali anak ini biar jujur dulu gitu. Saya tuh ada ide begini Bu. Saya meminta anak untuk menuliskan di kertas begitu, tidak perlu diberi nama. Nah, saya akan bertanya di situ, metode apa yang menurut kalian sesuai? Apakah pembelajaran selama ini sudah cukup atau perlu perubahan? Karena yang saya lihat, kemarin itulah anak kalau ditanya, ya Bu, sudah. Nah, tapi pada akhirnya tujuan pembelajaran saya kan tidak tercapai seperti yang saya harapkan. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Lailih itu bagaimana Bu? Nggak usah dikasih nama, takutnya tuh, wah nanti nih tak kasih nama Bu Agustin tahu kalau saya punya ide yang begini, nanti Bu Agustin begini. Nah, takutnya kan seperti itu. Nah, biar anak-anak nyaman, kemudian saya juga tahu sebenarnya apa yang anak mau, gitu. Saya punya ide itu Bu. Jadi menulis di kertas saja, nanti dikumpulkan, tapi nggak usah dikasih nama, gitu. Nanti saya kan identifikasi lagi tuh nanti, begitu. Baik. Setelah itu ini ada solusi satu, ada solusi lagi nggak Bu selain ini? Ini kayak membuat kesepakatan kelas gitu ya Bu ya? Ada lagi nggak? Kira-kira ada lagi nggak? Selain itu mungkin, nah ada nih Bu, anak yang dia itu anaknya pendiam. Nah, kalau biasanya dia lebih jujur, cuman kalau nggak didedes tuh sok takut sama temennya gitu. Betul. Nah, mungkin saya akan melakukan pendekatan. Nah, pendekatan ke anak yang biasanya bisa. Kan kita itu sebagai guru kan ya tahulah anak ini yang bagaimana, si ini bagaimana. Nah, mungkin itu Bu solusi yang kedua. Saya akan melakukan pendekatan Bu, ke pendekatan. Nah, sebenarnya cara saya tuh kayak jadi intel gitu loh, cari tahu. Tapi kan ini demi masa depan anak-anak, supaya tujuan pembelajaran itu tercapai, seperti itu. Nah, saya akan melakukan pendekatan ke anak tersebut, sebenarnya apa sih yang menjadi unek-unek teman-teman di kelasnya, sehingga metode pembelajarannya atau proses pembelajarannya itu menjadi nyaman, sehingga tujuannya tercapai. Itu Bu, jadi ada 2 solusi itu. Kalau menurut saya nggih. Kalau mungkin Bu Leli ada solusi apa gitu, monggo lho Bu. Berarti Bu Agustina sudah memiliki 2 rencana tadi ya. Yang pertama akan membuat anak-anak mengisi kertas atau membuat kesepakatan kelas, sudah bagus Bu. Yang kedua tadi akan melakukan pendekatan secara personal mungkin ya. Untuk anak-anak yang lebih introvert akan ada sesuatu ya harus secara pribadi mungkin ya Bu ya. Seperti itu toh. Itu sudah saya kira sudah cukup, nanti tinggal menurut saya sudah oke tuh Bu. Lah menurut Bu Agustina di antara 2 ini mana yang akan Ibu utamakan terlebih dahulu? Yang akan dilakukan dulu. Mungkin yang pertama dulu Bu, yang pertama dulu. Jadi yang saya meminta anak untuk menulis gitu dulu. Nah, itu kayaknya lebih, karena saya akan lebih mengetahui dari beberapa ide anak tersebut kan begitu. Kalau yang pilihan kedua itu kan saya hanya memilih satu anak untuk saya tanya begitu. Tapi kalau yang pertama itu saya kira lebih saya prioritaskan untuk menjadi solusi saya Bu itu. Yang pertama dulu Bu. Sudah luar biasa ini, sudah ada solusi berarti ini Bu. Mudah-mudahan ke depan Ibu menjadi lebih semangat lagi. Jam berapa ini bukanya? Waktunya sudah hampir kita setelah ini ada kegiatan kembali. Dari percakapan kita ini tadi, kira-kira apa yang Ibu ingin capai, atau dari percakapan kita ini menurut Ibu bagaimana pencapaiannya?
Yang saya harapkan di percakapan kali ini toh Bu, saya tuh satu, memantapkan ide saya. Kemarin kan saya memikirkan sendiri. Bener nggak ya ide saya ini? Saya pikirkan sendiri, saya belum berani untuk melaksanakan. Nah, setelah ngobrol begini ya, jadi saya lebih mantap lagi untuk memilih mana nih solusi yang paling tepat yang harus saya laksanakan, gitu Bu. Nah, alhamdulillah gitu ya Bu. Jadi sebetulnya Ibu sudah memiliki ide bagus ini, sudah menemukan solusi. Kira-kira nanti siapa yang mau apa ya? Siapa yang akan Ibu ajak untuk memantau? Ya, Nah, gitu. Memantau supaya keberjalanannya Ibu itu kira-kira siapa? nah, Supaya lebih fokus. oke. Ya, pastinya wali kelasnya saya libatkan, gitu. Mhm. Terus kemudian saya juga akan sharing dengan rekan guru yang lain. Nah, Sebenarnya guru yang lain tuh pakai metode apa sih? Nah, gitu, kepo-kepo nah, begitu. ya betul ini Bu. Gitu. Ya, nah kapan Gitu. kira-kira mau akan dilakukan Bu? Mulai melakukannya? Ya, saya kira mulai hari Senin, Bu. Besok itu Sabtu. Oh ya, Besok Sabtu, heeh, Minggu, Senin, Bu. Saya akan memulai itu kan sekarang sudah mantep nih saya heeh, dari heeh. dengan ngobrol tadi, saya lebih mantap, Ya, saya mau pakai solusi ini nih, gitu. Lah, mulai Senin, Bu, nanti saya, Bu, akan ya saya bagus laksanakan itu. Bu. Secepatnya Segera, pokoknya. ya sip sip. Bagus itu Bu, segera dilaksanakan supaya lebih apa namanya, lebih bagus lagi, anak-anak juga bersemangat. Intinya tujuannya apa toh Bu? Kalau sudah Ibu sudah bersemangat itu apa yang akan Ibu capai nanti di ujungnya itu apa toh sebetulnya? Nah, yang inginnya ya tujuan pembelajarannya anak-anak tuh semuanya itu bisa memahami tentang pelajaran saya. Kemudian anak-anak juga ketika di lab itu tidak ada lagi yang, "Bu, saya lupa, ini tadi bagaimana?" Begitu. Semuanya tuh Nah, ya. berjalan dengan lancar, bikin puyar, jadi puyar. Jangan disuruh bikin puyar jadinya salep karena terlalu banyak pengencer. Dulu pernah seperti itu, Bu. Waduh, Nah, bahaya itu. iya. Nah, makanya itu, saya kan, wah ini kan urusannya sama obat-obatan. Nanti kalau saya suruh bikin puyir jadinya salep terus mau diapain, masa ya salep mau diminum, misalnya Aduh. gitu. Gitu. Oh, Heeh. ya baik Bu, luar Iya. biasa. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Jangan lupa nanti setelah ini Ibu kalau sudah kira-kira kapan mau ketemu lagi kita apa namanya sharing lagi kalau setelah ini Bu. Jumat depan, Bu. Pas seminggu aja. Karena Jumat Oh, depan itu jamnya saya agak longgar. Kalau di oh hari ya, Senin sampai Kamis itu kan agak padet tuh. Nah, hari Jumat saja, Bu. Ya kira-kira jam seginilah, Bu. oke Habis baik. Jumatan begini. Mhm. Ya, ya. Oke, lebih cepat lebih baik. Semangat ya Bu. Terima kasih Ya. waktunya sudah kita bisa ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan lebih longgar lagi hatinya, semua bisa berjalan lancar, lebih bersemangat. Gitu ya Bu, Amin. kita cukupkan dulu Iya. ya. Iya, Bu Laili. Terima kasih loh, Bu Laili. Ya, Ya. sama-sama. Sampai ketemu minggu depan ya Bu. Ya, Bu Laili. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Untuk selanjutnya saya sebagai coach ingin menanyakan tentang refleksi gitu, bukan menanyakan gitu, melakukan refleksi untuk yang pertama nih. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ah, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apa, sinyalnya juga lancar, suaranya jelas ya Bu? Jelas, sangat jelas. Ya. Oke. Yang kedua ini Bu, Ya, apa yang perlu diperbaiki ketika kegiatan coaching seperti ini? Itu. yang jelas ya perlu latihan ya, seperti ini kan memang, membutuhkan latihan lebih banyak, jadi, agar ketika menggali pertanyaan, menggali permasalahan itu bisa lebih lebih luas, lebih mudah, kemudian intinya perlu banyak latihan untuk bertanya ya, Bu.
Yang gambaran saya yang lebih enak jadi coach, ternyata memang lebih berat menjadi coach ya. Kalau menjadi coach ya kan permasalahannya sendiri. Gampang. Betul. Ya. Yang selanjutnya Bu, ini apa ini yang Bu Laili lakukan? Nah, tetap dalam kondisi kehadiran penuh gitu. Kita kan jenengan saya minta waktunya untuk mendengarkan unek-unek saya. Nah, ini yang Ibu lakukan untuk tetap sepenuhnya hadir di coaching saya ini gimana Bu? Pertama adalah harus fokus ya, tidak mengerjakan kegiatan lain, lalu apa ya, pikirannya memang betul-betul ada di posisi kita dalam kondisi sadar diri, apa bahasanya ya, itu ya. Kita intinya tidak menyambi pekerjaan lain, kemudian tidak ada pekerjaan lain yang ada di samping kita. Benar-benar ada di satu pekerjaan kita, yaitu menjadi coach dan coachee ya. Ya, ini Bu, pertanyaan terakhir Bu. Ya. Yang Bu Laili lakukan untuk memperbaikinya apa ini Bu? Untuk memperbaikinya adalah kita selalu menggali apa yang kurang, nanti merefleksikan diri ya. Kita harus refleksi diri, sering komunikasi dengan lawan kita, sering latihan, terus apa yang menjadi kekurangan kemarin kita jangan sampai terulang kembali, itu saja. Ya, oke, Bu Laili, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kita akan melakukan umpan balik ya Bu ya. Bagaimana Bu? Apa namanya, melakukan umpan balik saya atau Bu Agustina ini? Bu Laili, kan coach-nya Bu Laili. Iya ya, bagaimana Bu Agustina setelah dilakukan kita setelah melakukan coaching ya, bagaimana perasaannya Bu Agustina? Jadi Bu, saya tuh lebih lebih lega, lebih sini tuh nggak penuh, nggak pusing gitu. Saya merasa lebih fresh begitu. Oh iya ya, jadi ada solusi gitu. Jadi saya agak enteng bebannya, lebih ringan. Ada satu beban yang mulai saya lepaskan. Itu intinya ya lega, bebannya sudah berkurang. Jadi saya bisa untuk yang memikirkan hal yang lain itu tidak terganggu begitu Bu Laili. Luar biasa ya Bu, sudah lega gitu ya Bu ya? Ya, betul. Oke, baik, alhamdulillah. Mungkin memang kegiatan ini harus sering-sering dilakukan ya untuk mengurangi penata. Baik, ya. Yuk sekarang kita melakukan menulis ya Bu, refleksi. Oke, berapa menit Bu? Ya 5 menit saja. Oke, baik, yuk. Saya ngetik kok Bu. Nggih, ya. Ini saya konsep dulu. Sudah ya Ibu? Sudah Bu, baik. Ya. Baik Bu, kita cukupkan dulu. Ya. Oke. Kemenrum ya ini ya? Iya, ini rekamannya hentikan dulu ya. Oh iya, oke. Nanti aku dikirimi. Tak kirimi utuh kok dipotong dewe ya Bu? Ya auto aja. Tadi berapa menit ya? Akeh menit tok Bu. Aku akeh malah ninggung 15 kok sana Bu. Tadi tak lihat tok. Alhamdulillah. Kedewes. Iki biasanya sing kita kalau ngomong biasanya sing nih. Iki rada slow. Diintonasi supaya kembali Bu Laili. Pak.